Yang lebih senangnya lagi, di perkumpulan ini yang sangat saya tidak mau melepaskan gitu kan, persaudaraan tadi. Jadi rasa silaturahmi, kekeluargaan yang tadinya dianggap mereka itu orang lain, sekarang udah dianggap saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan-Tan. Hari ini kita sowan silaturahmi ke teman Montrong, bukan silaturahmi. Teman saya yang sudah lama nggak bertemu. Ini Bapak Ibong. Namanya Deddy Suryadi. Deddy Suryadi. Tapi nama panggungnya Ibong. Nama panggungnya Ibong. Saya mendapat kehormatan di jadwal yang sibuk dari beliau, saya diberikan kesempatan sedikit ya buat ngobrol-ngobrol ya. Saya menghubungi di beliau itu sudah ada mungkin 2-3 tahun ya, buat wawancara seperti karena ini ya. Yang lain lebih gede bayarannya Pak, maaf. yang gratis mengalah ya. Baru itu banyak nunggu jadwal antrian. Begitu nanti. Oke, kita ini ya ke bahasannya. Ini saya kenal Ibong pertama adalah dari apa yang dikendarinya, yaitu adalah motor Vespa. Betul. Yang dipilih motor Vespa kenapa nih Pak Ibong? Dari antara motor-motornya ada Yamaha, Honda segala macam. Betul. Pertama gini, Pak Ali, saya manggilnya Bapak atau Abang atau Mas ya? Om aja ya, nggak apa-apa ya. Pak Ali, terima kasih sudah hadir di studio yang sangat sederhana. Dan betul apa yang dikatakan Pak Ali ini, bahwa kita bisa silaturahmi lagi lah. Kita udah lama nggak ketemu gitu kan. Dia telepon memang kesibukan Pak Ali ya. Nah kemarin saya diangkat jadi dewan, saya gitu kan pensiun jadi dewan, jadi menteri gitu kan. Biasa. Tapi nggak ketahuan ya, emang selalu di balik layar beliau ini. Jadi begini Pak Ali, kalau kita bicara masalah Vespa, kenapa saya tertarik terhadap sebuah kendaraan Vespa gitu kan. Dulu juga saya tidak terlalu menyukai Vespa itu. Karena Vespa itu dulunya identik dipakai oleh orang tua. Kayak guru gitu kan, terus orang-orang yang ke pasar, orang tua lah gitu kan, orang tua sepuh pakai Vespa kendaraannya. Kenapa pakai Vespa? Karena memang dari sisi safety, Vespa kan nggak kenceng-kenceng tuh. Sekarang mah pelan-pelan itunya gitu kan. Jadi untuk kaula muda jarang lah yang berminat Vespa dulu itu gitu kan. Makanya dulu itu Vespa tuh harganya murah-murah gitu, seperti itu. Tapi saya melihat kenapa senang Vespa, pertama saya melihat dari keunikan bahwa Vespa ini klasik ya, unik gitu kan, antik ya. Makanya saya pribadi tergabung dalam sebuah organisasi yaitu namanya Vespa Antik Club Indonesia. Jadi perkumpulan Vespa antik. Karena Vespa ini dibilang antik karena kebanyakan tahun-tahun tua. Tahun 50-an, tuh 60-an. Nah, Vespa ini karena dipandang antik, kita bikin sebuah organisasi gitu kan, perkumpulan Vespa. Yang lebih senangnya lagi, di perkumpulan ini yang sangat saya tidak mau melepaskan gitu kan, persaudaraan tadi. Jadi rasa silaturahmi, kekeluargaan yang tadinya dianggap mereka itu orang lain, sekarang udah dianggap saudara. Dan saudara ini tidak hanya di Bandung. Kebetulan saya PAC ini ada di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi saya punya saudara hampir se-Indonesia Pak Ali. Nah itu yang menjadi lebih lebih mencintai Vespa ini. Ngomong-ngomong VAC ya, Bang? Betul. Ini beliau ini adalah ketua umum tidak tergantikan. Saya ketemu dengan beliau di tahun 2000 ya. Betul. Udah jadi ketua. Sampai sekarang masih jadi ketua. Luar biasa. Tapi sebetulnya ada jeda. Ada jeda ya. Ada jeda karena di PAC ini punya aturan, yaitu punya sebuah aturan anggaran dasar rumah tangga,
tata tertib organisasi, dan kemarin betul 2 periode saya pernah menjabat. Nah, di aturan organisasi setelah 2 periode tidak boleh. Jadi harus diseling dulu lah dengan yang lain gitu kan. Dan kebetulan 5 tahun ke belakang itu sudah beres pemimpinan yang kemarin. Setahun sekarang saya kepilih lagi. Nggak melanggar undang-undang gitu ya? Enggak, ya, sudah apa ya? Sudah ada di agenda dasar ya? Gitu kan. Udah diselang dulu yang lain gitu kan. Jadi ini periode pertama lagi gitu kan, seperti itu. Jadi boleh lagi kepilih lagi tahun depan? Nggak tahu tapi pengennya saya regenerasi lah. Karena sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang mengeluarkan regenerasi, itu sebetulnya menurut saya. Oke, kita kembali ke VAC ya. Tadi saya sudah menyentil VAC. VAC Indonesia ya? Betul. Itu ada berapa, anggotanya berapa itu? Yang terdaftar di buku besar atau di buku database kita kurang lebih 14.000. 14.000. Saudaranya ada 14.000. Itu yang terdaftar. Tapi yang aktif ya paling hampir setengahnya lah kalau yang aktif mah gitu kan, paling antara 10 atau 9 ribuan. Karena yang didata dengan yang real kadang-kadang kan pasang surut ya. Ketika anggota masuk organisasi ada keperluan rumah tangga, kegiatan keluarga, Vespanya dijual atau apa, banyak macam-macam itu kadang tidak aktif gitu kan, seperti itu. Kalau cara masuk VAC, maksudnya pasti harus punya motor Vespa ya? Karena nanti kan ada kategori nih misalnya. Betul, jadi salah satu persyaratan menjadi anggota VAC yaitu jadi memiliki Vespa. Gitu kan. Tahun kan ada tahunnya bebas. Serius? Kan ada Vespa Matic ya sekarang ya yang Matic, tapi kalau di VAC jarang yang Matic paling. Kalau di VAC kebanyakan super atau tahun-tahun tua kebanyakan gitu kan. Tapi diperbolehkan meskipun tidak antik ikut VAC? Boleh. Boleh. Kalau sekarang ya kita asal Vespa ya? Asal Vespa aja gitu kan. Yang penting jiwanya Vespa aja seperti itu. Kalau Harley nggak boleh ya? Janganlah. Jangan kalau Harley. Paling sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Silakan. Sekarang Vespa harganya lumayan naik lagi ya? Nah itu Pak Ali. Jadi begini, dulu tadi yang saya ulas dari awal bahwa Vespa ini identik dulu itu dipakai oleh orang tua, harganya murah. Dulu saya pernah punya Vespa tahun 61. Tahun 61 itu dulu pas saya beli cuma harga 300.000. 300.000 dulu beli. 300.000. Iya. Isi. Ada isi, surat-suratnya ada, cuman mati gitu kan, nggak diperpanjang pajaknya. Sekarang 61 itu udah lewat 50 sampai 100 juta itu paling. Itu luar biasa. Makanya sekarang Vespa ini digemari tidak hanya oleh bapak-bapak ya, kalangan artis, selebritis gitu kan, pejabat, anak-anak mahasiswa, udah luar biasa. Pak Ridwan Kamil suka Vespa ya? Dari pejabat di Bandung, Pak Ridwan Kamil, kemarin almarhum Pak Oded ya, Allahumma yarham, Pak Oded, Pak Yana, terus Pak Dada, hampir semua. Jadi ketika saya ketemu dengan para pejabat dan pejabat tahu bahwa saya dari komunitas Vespa, dia selalu bercerita, oh Kang Ibong, dulu juga saya punya pakai Vespa nih, tahun 61 waktu sekolah. Itu kebanyakan pejabat seperti itu. Karena yang tadi saya katakan bahwa dulu itu Vespa itu dipakai oleh bapak sekolah gitu kan, kendaraan yang paling aman Vespa gitu kan. Terus bisa bawa orangnya kan banyak. Lebih aman, bawa barang banyak gitu kan, seperti itu. Saya dulu pernah dibonceng naik Vespa, naik gunung. Luar biasa. Nggak nyampe tapi? Nggak nyampe. Knalpotnya cepot. Knalpot habis itu yang lainnya nggak cepot semua ya. Tapi saya salut sama di PAC itu ada Pali. Kita sampai dapat rekor muri. Rekor muri yaitu mendaki gunung pakai Vespa ke Gunung Merapi di Padang itu. Nah, itu luar biasa. Tapi aman ya, knalpot nggak cepot ya? Aman itu. Aman itu sampai dapat rekor muri itu. Jadi PAC itu pernah dapat rekor muri 2. Pertama di Padang memecahkan rekor Vespa naik gunung gitu, Gunung Merapi tembus. Yang kedua saya di Jakarta, yaitu Vespa parkir terbanyak. Parkir terbanyak Vespa tuh kurang lebih 14.000 lebih lah. Itu udah rekor dunia itu PAC ya? Itu. Ada kita udah. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya waktu ulang tahun PAC ke berapa kalau nggak salah di Jakarta itu. Pokoknya kita dapat aja sertifikatnya ada. Gitu kan. Seperti itu. Luar biasa komunitas Vespa besar. Memang nggak sepi dari ini ya, prestasi ya VAC ya. Alhamdulillah. Soalnya Bandung Lautan Vespa saya pernah dengar kan segala macam. Nah, kalau di Bandung itu kan bergema sekarang ini VAC. Betul. Kalau yang di luar Pulau Jawa yang juga ya. Gini, Vespa PAC ini entah kenapa ya. Pengembangannya lebih ke daerah barat. Jadi sampai Aceh sekarang.
Oh, Dari mulai Bandung, Jakarta, Tangerang, Lampung, Lubuk Linggau, Medan, Aceh ada. Nah ke timur belum nih. Nah rencana tahun sekarang kita sepakat bahwa kita akan coba membuka silaturahmi karena memang banyak sih permintaan dari daerah-daerah ya kayak yang di Jawa, di Semarang, Surabaya, termasuk di Bali gitu kan. Itu banyak yang minta, Kang saya ingin buka cabang PAC gitu kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan coba membuka silaturahmi dengan saudara kita yang ada di daerah timur gitu kan, seperti itu. Kalau ininya pusatnya di Bandung ya? Di Bandung. Karena dulu didirikan di Bandung pada tahun Pendirian sejarah nanya pendirian berapa ya? Iya, benar. Udah. Nah, Jadi PAC itu berdiri pada tahun 1993. 93 berarti sekarang hampir 28 ya? lebih Pak, 93 Pak. 29. Ya nantilah kita Ya, taruh di ya kita kalau hitung-hitungan itu pasti bakal telat. Itu kan sebetulnya sama lah itulah seperti itu. Yang penting sudah hampir 1 tahun lebih lah. Ya. PAC ini gitu kan. Jadi udah lama paling di Bandung ya. Dan PAC ini salah satu klub Vespa tertua dan terbesar. Tertua, klub motor. Vespa tertua. Oh, Vespa tertua ya. Klub motor Vespa tertua gitu Kalau kan. klub motor bukan Vespa, ada yang Oh, lain. Ya? banyak. Kalau di Bandung kan ada saudara kita dari Biker Brotherhood itu paling tua juga. Dari Maci itu pegawai tertua juga Maci, gitu baru kan. dengar. Maci itu motor antik. Oh. Motor-motor antik tuh ada juga di Bandung gitu kan. Motor antik klub. Ada Maci namanya itu lebih tua juga. Motornya motor tua juga sama, motor tua, motor klasik. Bahan ini bagi saya informasi ya. Lahir 93, pendirinya Pendiri itu ada 4 orang. Pertama ada Dr. Acep Rahmat, sarjana hukum, Prengki Rahmat, terus yang 2 almarhum Pak Soleh dengan Pak Dodo Suhendar. terus bisa berkembang sampai sekarang ada memiliki 14.000 orang anggota, itu gimana? Sebetulnya kalau kita ngobrol dengan pendiri pun dia tidak nyangka, tidak menyangka bahwa PAC akan besar seperti ini, gitu kan. Tadinya mereka juga hanya sebatas apa ya hobi pakai Vespa aja gitu kan, nggak tahu bakal Jadi seperti mungkin ini. ada yang kuliah di Bandung, Ada juga ada gitu komunitas, kan, terus mereka ketika kembali ke sana mengembangkan gitu mungkin ya. seperti itu. Iya, banyak lah alhamdulillah gitu kan. Memang di Vespa ini yang tadi saya bilang bahwa rasa persaudaraan sangat erat sekali, paling luar biasa lah di PAC ini. Pak Sutradara ada pertanyaan? Enggak. Pali, ngomong-ngomong suka Vespa nggak? Saya suka Vespa. Suka lihat aja atau pernah pakai? Pernah pakai. Pernah pakai. Saya nggak terbayang keribetannya ya. Oh gitu. Gitu. Ya itu yang pernah saya sampaikan gitu loh. Betul. Kan koplingnya memang di Bukan kopling, Mak. Oh iya, kopling sama giginya di tangan. di tangan kan gitu Betul. loh. Betul. Tapi kalau sudah biasa tuh enak, Pali. Jadi di PP itu ada istilah salam mesin kanan gitu kan. Kan mesinnya di kanan kan. Oh iya. Gitu kan. Ininya handle-nya di Dan berat ya. berat itu kelihatannya kalau udah jalan tuh normal. Tapi tetap aja berat ya kalau mamanya. Oh enggak, kalau udah biasa motor-motor besar juga kelihatannya Ya berat. sih, soalnya saya pernah ngedorong Vespa lumayan gitu dibandingin Oh gitu. motor. Kalau Vespa bannya bocor, ya itu berat, Pak. Karena Vespa ini ketika ban belakangnya kempes, udah nggak bisa di makanya Kalau ban Vespa itu ada yang apa namanya? Kalau ya cubles itu ada nggak? ada. Sekarang ada. Kalau dulu kan semua pakai ban dalam ya, sekarang udah ada karena inovasi sekarang gitu kan, peleknya juga menyesuaikan. Oh lebih juara apa Saya sih, makanya? pertama Vespa itu suku cadang. Oh iya. Suku cadang, terus bengkel memang kan harus khusus ya. Dan bengkel Vespa setahu saya di Ada Pak, jadi bengkel justru di organisasi PAC ini banyak berkembang bengkel-bengkel. Jadi anggota yang punya kemampuan memperbaiki, memodifikasi Vespa, dia bikin bengkel sendiri. Jadi klub PAC ini jarang dia ke bengkel orang gitu kan. Ke bengkel resmi Vespa jarang. Lebih kepada ke teman-teman. kalau suku cadang kan itu kan Kecuali suku cadang. Kalau cadang bisa beli ke toko masih ada. yang antik-antik masih ada tahun 61 gitu. Itu biasa di itu Pak, di apa namanya? Kolaborasi ya? Apa namanya? Ya kayak 61 kan udah nggak ada nih yang aslinya, paling pakai yang baru gitu kan. Bisa. Bisa.
Bisa. Oh, Jadi masih aman kalau cukup cadang. Kalau Vespa yang super gitu aman. iya, iya. Soalnya sekarang pun yang Matic kan memang sombong kan, mahal gitu loh. Oh kondisinya. mahal. Dibandingin sama Honda, Yamaha itu kan Mahal. mahal. Tapi kalau lihat Vespa lebih mahal Vespa klasik ini sekarang dari harga gitu kan. Saya pernah dengar kata temen yang pakai Vespa yang antik gitu, emang empuk ya? Oh, empuk mas. Jadi nggak keras gitu atau suspensi atau gimana? Kalau kalau perawatannya bagus ya empuk lah. Karena Vespa kan juga sama kan. Kalau apalagi kalau pakai sadelnya atau sadel joknya ya, jok yang satu itu, yang satu lebih empuk gitu kan. Kalau jok yang panjang juga pakai kawatnya juga ada gitu kan. Kalau motor-motor Jepang gitu kan nggak ada rangkanya gitu kan. Ini rangka jok pakai ada kawatnya dalamnya. Gitu. Sebelah depan belakang ada. Empuk Iya, lah. Saya sih pengen punya Vespa, tapi Vespa Matic. Oh iya, Nggak ribet. nggak ribet ya. Saya sudah punya trauma jelek tuh kan Vespa. Karena gini, Mohon maaf. kalau Vespa itu ada sebuah istilah ya, kalau Vespa touring nggak mogok sih nggak asik gitu paling. Iya. Karena identiknya seperti itu mas. Kalau bareng-bareng. Betul. Kalau saya sendiri kan lumayan kemarin. Tapi jangan salah, yang namanya anggota Vespa, kalau Pali nih punya Vespa, mogok nggak bisa ngapa-ngapain, taruh aja pinggir jalan pak. Hitungan berapa menit pasti datang, ada yang datang nyamperin. Maling. Bukan, orang yang pakai Vespa. Kadang-kadang suka datang kan, Pak kenapa? Mogok ya? Apanya Pak? Dibantuin itu pasti. Itu di mana-mana seperti itu. Rasanya apa? Iya, rasa persaudaraan ya. gitu. Makanya saya pribadi juga sama Pak. Di mesin kurang begitu itu gitu kan. Ketika mogok, udahlah santai aja sambil ngerokok sebatang, nggak lama ada Vespa. Kang, kenapa? Mogok? Presiden gimana harus ini. Harus Istilahnya seperti itu. nih. Makanya kalau Vespa mogok itu udah tidak aneh. Presiden, anggota dewan, Kalau pasti akan untuk bahan bakar gimana, Mas? Oh iya campur ya. Gimana? Bahan bakar Vespa itu memang pakai oli campur. Pakai oli ya, campuran oli, Satu bensinnya. yang satu bikin ribet tuh. Ada Harus seperti itu. iyalah, ada takarannya. takarannya. Ada takarannya. Kalau nggak pakai oli campur panas nanti ceket gitu kan. Oh. Si mesinnya nggak itu pembakarannya Pertalite. bebas, asal jangan solar aja. Pertama Pertalite jas. Kemarin baru beres ada satu kegiatan perhelatan sangat besar nih di Indonesia. Kemarin saya baru pulang dari Bali. Itu ada kegiatan Vespa World Day. Ya kemarin tuh Pak siapa? Menteri itu? Erick Thohir Erick hadir, Thohir, ya. terus Sandiaga Uno hadir gitu kan, terus beberapa menteri juga hadir, terus apalagi kalau pejabat-pejabat daerah tuh semua hadir gitu Pak, karena itu perhelatan sangat luar biasa. Sedunia yang hadir Pak, sedunia. Dari di luar Indonesia ada kurang lebih 17 negara kalau nggak salah hadir. Dan itu VAC khusus, maksudnya sebagai penyelenggara? yang diundang. Jadi yang penyelenggara itu adalah PCI ya, Vespa Klub Indonesia gitu. Ada kan. lagi tuh? Ada. Terus dengan Vespa World Dunia juga gitu kan. Kalau umur PCI sama VAC lebih tua mana? Lebih PAC. Jadi PCI itu dibikin wadah PCK itu hanya sebagai persyaratan menjadi tuan rumah di Indonesia gitu kan. Jadi harus ada wadahnya. Kenapa nggak VAC ya? Ya karena Makanya langsung jangan di belakang layar, tetap harus eksis. Nah ini makanya salah satu eksistensi yang harus kita kembangkan itu di media sosial paling. Karena orang luar itu kan tidak tahu gitu kan, jarang berkunjung ke Indonesia. Makanya salah satu yang akan mendongkrak sebuah organisasi ada media sosial kayaknya seperti itu gitu kan. Makanya mudah-mudahan lah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diupload di media sosial, ya mereka pada tahu nantinya gitu kan seperti itu. Tadi Pak Ibang udah ngomong ya, ada beberapa prestasi yang dicatat oleh VAC ya, sampai kemudian. Betul. Kedepannya kira-kira ada lagi ya? Ya mudah-mudahan lah. Kalau ke depan Atau masih rahasia nih? Masih disimpan nih? enggak. Kalau ke depan saya ingin lebih kepada arah pemberdayaan Pak. Jadi PAC ini saya tidak ingin bahwa hanya sekedar nongkrong, touring, main gitu kan. Tapi di mana bahwa saya menjadi pemimpin PAC ini harus bermanfaat bagi anggota. Saya ingin betul, saya ingin dibikin satu wadah usaha Pak. Apakah nanti kita bikin koperasi dengan Kementerian Koperasi gitu kan? Apakah kita bikin PT? Apakah kita bikin, pokoknya bikin wadah usaha lah. Karena di PAC ini banyak potensi. Betul.
Saya tahu persis itu. banyak apapun potensi. di PAC itu anggota apapun ada semua, Persis, gitu kan? persis. Ada semua. Apalagi yang pengrajin wah luar biasa lah. Itu perlu kita bina, kita arahkan, kita bikin satu wadah perusahaan. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk PAC sendiri, khususnya umumnya untuk masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Statementnya mulia sekali ya. Tadi saya mau nanya gini nih, Mas Ibam, nanti kalau ini apa sensitif di aja ya Pak ya. Gaya mengemudi Iya, sebagai seorang motoris yang sudah lama mengendarai motor, betul. ada perbedaan nggak di tiap daerah? Ya, daerah kalau gaya mengemudi itu tergantung karakter pribadi ya, Bukan daerahnya ya? bukan daerah. Gaya karakter pribadi sebetulnya gitu. Kalau Vespa itu lebih Vespa lah, sekencang-kencang juga Vespa lah gitu kan. Iya benar sih. Tertib pasti gitu kan, seperti itu. Tinggal di belakangnya polusi ya. Ini belakangnya. Itu pasti kenapa aja gitu kan. Tapi kan sekarang sudah ada lomba balap Vespa itu sudah ada gitu kan. Ada di Sentul suka ada. Makan Vespa sekarang tuh ya kencang-kencang juga di sekarang gitu kan. Kebanyakan kan anak muda lah. Nah anak muda kan kadang-kadang tingkat kepuasannya sangat Iya. penasaran gitu kan. Vespa ini Diulik. dirubah-rubah, diulik gitu kan, diganti pakai apa. Seperti itu. Makanya ada kita wadahi juga, ada divisi racing namanya. Ada divisi racing. Ada divisi racing. Jadi ada divisi racing, ada divisi high rider. Kalau high rider itu atraksi paling. Ada divisi atraksi, Vespa itu yang jumping, terus formasi 4 motor jadi bikin piramid. Banyak. Ada ini ya, ada. Kalau pengen dokumennya ada di YouTube PAC ada, Oke. di kegiatan PAC ada. Nanti kita coba kita ya. Nanti boleh dikutip ya Mas? Boleh. Bisa kan? Boleh. Nanti aja dibuka di WA, di Google VAC ada. Kita langsung izin ke presidennya. Nggak apa-apa. Aku nanti kena klaim kan repot. Tinggal transfer aman ya. Oke, ke depannya nanti seperti itu. Oke, kalau ada yang mau mendaftar nih Ya. untuk anggota, Kalau mendaftar biasanya kita tergantung daerahnya ya, daerah masing-masing ya. jadi sudah ada ya? Udah ada. Jadi kalau di Bandung udah ada, gitu kan. Di Bandungnya di mana? Malahan di Bandung itu dipecah lagi Pak Ali. Bandung itu punya 11 wilayah gitu kan. Ada wilayah Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara, gitu kan, seperti itu. Kalau Ya Mas? syaratnya ya kita pertama memiliki Vespa, kedua misi pemilih pendaftaran, yang ketiga bayar Pak Ali. Terus mengikuti orientasi ospekan. Bayar atas oke. Ospek itu 2 kali. Ospeknya ada classroom, ada di lapangan. Hebat ya. Jadi Baca Quran nggak? Jadi classroom itu lebih kepada apa ya, pembinaan bukan Mental ideologi. iya itu gitu, karena yang namanya klub tetaplah di mata masyarakat kadang-kadang dikiranya geng Ya, gitu kan, seperti itu. ya. Terus kita pun kadang-kadang yang daftar itu juga harus dikasih tahu kan tujuan daftar ke PAC itu mau apa. Apakah dia hanya sebagai tameng saja, punya rekan banyak bikin masalah gitu kan itu. Itu sering terjadi juga. Betul, makanya ada sesi classroom itu sehari. Jadi ospek itu biasanya 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtunya di ruangan, kita bikin ada narasumber bidang organisasi, narasumber bidang hukum, narasumber bidang apa gitu kan, seperti itu. Udah itu hari Minggunya baru ke lapangan. Di lapangannya ya biasalah olahraga gitu, untuk pengenalan lebih dekat kayak outbound lah. Udah itu beres, baru nanti ada pelantikan. Buat apa tadi? Kebersamaan tadi. Memupuk kebersamaan. Tadi ya. Masa berlakunya berapa lama? Kalau keanggotaan itu selama dia tidak mengundurkan diri ya masih berlaku. Oh, jadi sekali pendaftaran itu Iya. selamanya. Karena per penggantian ketua itu per 5 tahun sekali ada daftar ulang, Mas. Ada daftar ulang, karena kan penggantian KTA. Jadi kan KTA, contoh kemarin KTA-nya atas nama ketua yang kemarin gitu iya, kan. iya. Sekarang ketua yang baru itu otomatis ada daftar ulang lagi. Tadi Terus ada di kartunya nggak ada fasilitas selain itu Mas. Maksudnya apakah nanti bisa jadi e-money atau apa? Oh iya, Kartu diskon. sekarang itu udah ke sana. Makanya PAC akan mengarah nanti ke bidang-bidang usaha itu. Kita pun akan memanfaatkan kartu PAC ini bisa kerjasama dengan salah satu bank gitu kan, dengan e-money. Jadi si kartu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang bikin masuk tol, diskon belanja apa gitu kan. Tidak hanya sebagai identitas. sangat Seperti ini ya, itu. visioner ya beliau ya. Lihat ke depan. Karena sayang paling anggota kita banyak gitu kan. Iya. Kadang-kadang kayak satu contoh perbankan aja gitu kan, dia cari nasabah 1-2 kan susah.
kita udah ribuan nih, Ya, tapi kita ya, minta ya. feedback sok bisa nggak? Betul. Gitu aja sebetulnya. Jadi ada bayar berapa maksudnya? Yang pendaftaran mahal paling di PAC itu 300 lebih. Ribu. Iya, 300.000. Hebat ya. Motor juga mahal kan? Karena mendapat fasilitas juga. Motor juga mahal kan, iya. 300.000 itu dapat KTA, dapat Itu murah color. bagi saya sih. Gimana? Murah. Murah ya? Motornya soalnya mahal. Oh iya. Nggak kerasa. Ini berarti kaos ya? Kaos atau jaket? Kaos wajib gitu kan. Terus ada alma mater lah ya. Foto presiden ada? Itu di belakang nanti. Alma mater, ada emblem, ada nomor register gitu kan. Gantungan kunci gitu ya? Nggak garuk kucing mas. Kita ngomong gini soalnya kenapa? Sekarang mau 2024. Oh iya. Siapa tahu El Presidente mau mengajukan lagi sebagai calon. Enggak, saya ngajuinnya paling jadi calon presiden Amerika aja paling. Gitu ya? Iya, kalau di Indonesia enggak. Kenapa nggak langsung ke Ukraina itu lagi? Yang penting sekarang. Saya tahu alasannya ini dibayar dolar biar dibayar. Biaya dolar paling lebih gede kayaknya. Luar biasa. Itu aja lah. Soalnya saya tahu persis di tiap tahun 5 tahun tuh pasti ini jadi rebutan nih. Iya, tapi memang PAC ini tidak boleh berpolitik Pak, karena Tetap. karena di PAC ini berwarna, sangat berwarna. Jadi memang pengurus itu udah bukan disumpah ya, ada Sepakat ya. ada sepakat lah. Kesepakatan. Karena politik itu adalah bagian pribadi, bukan organisasi gitu kan. Politik itu buat pribadi. Jadi pribadinya masing-masing silakan. Mau yang merah, mau yang kuning, mau yang hijau, mau yang putih silakan. Yang penting kita tidak mengarahkan. Cuman kita mengarahkan bahwa sebagai warga negara ya ikutlah, jangan golput gitu aja. Itu aja. Tidak boleh berpolitik. Sayang kalau PAC berpolitik nanti pecah Pak. Karena berwarna di PAC itu. Berwarna, sangat berwarna. Banyak dewan juga di PAC Pak. Iya. Kasihan gitu kan. Kasihan. Iya, maksudnya daripada nyolok yang lain kan mending nyolok ketua sendiri kan. Iya, Gitu. paling jadi kepala desa nanti Boleh saya. atau jadi RT RW lah. Soalnya kemarin tuh yang ngomong itu Presiden Sri Lanka. Oh gitu. Ya beragam lah di PAC ini. Memang saya juga hampir berapa tahun ya, dari mulai 94 saya paling Vespaan. Sekarang hampir 20 tahun gitu kan, persahabatan dengan teman-teman tuh sangat hebat lah. Hebat. Mungkin begitu ya, teman-teman. Tantetan semua sekelumit. Produser nggak ada lagi pertanyaan atau saya nanya ke produser, kenapa kesini nggak bawa oleh-oleh? Oh iya benar tadi ketinggalan. Tapi saya capek. Berikutnya, kita udah tahu alamatnya presiden kan. Oh siap. Soalnya kalau bawanya cuman keripik kan kayaknya kurang. Oh pas jangan, gitu. jangan. Ini gatal. Gatal kan? Ini suara rubah Pak. Iya, bolu-bolu. Iyalah itulah. Lebih. Izin paling ini nama kontennya apa? Don Jandon. Jandon ya. Oh iya luar biasa ini Don Jandon. Jadi jangan lupa, saya pun sama punya konten nih. Ya, saya punya namanya Ngobong. Ngobrol bareng Kang Ibong. Ya. Kita ngobrol seputar organisasi saja gitu Ya. kan, semua klub kita ngobrol di sini. Jadi untuk dulur Ngobong jangan lupa subscribe juga nih kontennya Terima kasih. teman saya ini, sahabat saya ini. Terima kasih. Don Jandon. Don Jandon. Dan tantetan juga jangan lupa ya, sekeluarga Madura biar VAC punya cabang di Madura, kita subscribe Siap. Kang Ibong. Terima kasih. Terima Amal kasih. Bangkalan Pamekasan, jangan lupa. Jangan lupa. Mantap. Mantap. Terima Mantap. kasih, sampai ketemu lagi. Salam Vespa. Salam Madura. Terima kasih.